Selamat malam teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Abian Mardana. Dan pada kesempatan kali ini jadi kita akan bahas satu masalah yang akan kita diskusikan pada malam hari ini. Jadi aku tadi udah survei mengenai data pengguna media sosial, terutama Gen Z, generasi kayak aku ini, para pelajar, para remaja-remaja yang saat ini ternyata lumayan banyak banget aktif di media sosial, terutama di Instagram dan juga TikTok gitu. Oke, sebelumnya teman-teman, perkenalkan aku Abian Wardana. Aku biasa bikin konten di YouTube dengan tema self improvement, dan juga aku biasa diskusi kayak gini, nyampain masalah-masalah pelajar dan juga remaja. Jadi itu nanti mungkin teman-teman bisa diskusi di kolom komentar atau ya ngikutin masalah-masalah remaja zaman sekarang lah ya. Aku biasanya ambil sumber dari masalah-masalah keseharianku ataupun terkait survei-survei yang baru viral di media sosial gitu. Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan tema video kali ini atau video-video di YouTube yang lain, silahkan klik subscribe dan juga like. Oke. Jadi yang akan aku bahas pada hari ini mengenai yang latar belakang aku sampaikan tadi dengan pengguna media sosial yang banyak, TikTok, Instagram. Jadi yang akan aku bahas pada malam hari ini adalah adanya standar tertentu, yaitu adalah standar TikTok. Oke, jadi standar TikTok itu apa? Standar TikTok itu adalah suatu standarisasi yang secara nggak tertulis saat ini sangat dijadikan jadiin standar lah oleh teman-teman di sekitar kita atau bahkan kita sendiri. Entah standar apapun itu, standar cara berpakaian, standar prestasi, standar secara ekonomi keuangan, apapun. Bahkan standar gaya hidup tinggi pun ya sebenarnya itu bisa dibilang berlebihan bagi kita sendiri, yang mana sebenarnya itu akan membawa dampak negatif bagi kita, tapi kita paksa untuk mengikuti standar itu gitu. Karena kenapa aku ngangkat tema ini? Karena aku udah banyak sekali lihat teman-temanku di luar sana, termasuk mungkin aku pribadi, terkadang dalam beberapa hal aku masih sering merasa ketinggalan, atau istilahnya fear of missing out atau FOMO yang pernah aku bahas dulu ya teman-teman. FOMO terkait apapun itu. Mungkin di luar sana banyak yang flexing umur 17 tahun, 18 tahun, 20 tahun udah punya banyak uang, dan kita terpaksa untuk ngikutin standar itu gitu. Umur 18 udah punya iPhone 15 Pro Max, 15 udah punya mobil, umur 16 udah punya rumah atau apapun itu. Segala macam di luar sana itu bisa terjadi. Tapi yang jadi masalah adalah ketika kita menjadikan itu sebuah standar lalu maksa kita buat ngikutin. Kita jadi pinjol sana sini, kita jadi ikut judi online, kita jadi taruhan yang sebenarnya itu kita bukan kebutuhan kita. Oke, lalu aku udah tahu penyebabnya sih beberapa teman-teman kenapa di umur pelajar dan juga anak muda itu suka sekali mengadakan ataupun istilahnya adalah ngikutin standar ini gitu. Jadi kan kita kan otomatis akan berlomba-lomba ya secara terus-menerus. Siapa sih yang mau kalah dari orang lain gitu? Otomatis kita akan berlomba-lomba cari nomor satu. Kita akan lomba menunjukkan prestasi yang selama ini udah kita capai dengan umur yang seminimal mungkin gitu. Bahkan tadi aku juga bilang ya, penyebabnya itu salah satunya adalah FOMO atau fear. Pasti ingin dapat pengakuan sosial gitu. Otomatis kita harus mengikuti standar TikTok, standar media sosial yang mungkin padahal kita sendiri belum mampu gitu. Nah, lalu juga tentu aku udah menyampaikan tadi apa aja dampak negatifnya. Beberapa dampak negatifnya adalah kita merasa selalu ketinggalan, FOMO, ngerasa belum cukup, belum mampu, yang padahal sebenarnya itu bukan kebutuhan kita tapi kita paksa untuk dapat itu. Itu adalah salah satu dampak negatifnya standar TikTok. Apalagi teman-teman ketika mengikuti tren fashion itu kan gak ada habisnya ya. Teman-teman check out sana sini, cari pinjaman, terus nipu, mencuri uang orang tua dan lain-lain. Itu sebenarnya salah satu dampaknya adalah ketika teman-teman itu terbawa arus oleh standar TikTok. Bagaimana cara kita untuk mengurangi sih ya, sebenarnya hanya mengurangi. Kita nggak akan bisa keluar dengan adanya mengikuti tren ini karena di sekitar kita udah lekat banget dengan adanya media sosial. Tapi lantas yang akan aku sampaikan ke teman-teman adalah bagaimana cara kita bisa mengurangi itu. Mengurangi mungkin bagaimana kita agar nggak terlalu terbawa arus oleh tren TikTok ini. Beberapa di antaranya adalah tentu mengurangi batas kita dalam bermedia sosial, yaitu adalah menetapkan screen on time yang terbatas. Karena aku pun juga udah mulai menerapkan ini ya. Dulu mungkin aku main HP itu sekitar 6 jam sampai 8 jam satu hari, tapi sekarang udah aku kurangin dalam satu hari itu maksimal 5
5 atau 4 jam itu udah cukup. 3 jam itu udah bagus banget. Maksudnya adalah dalam satu hari itu aku nggak full untuk main HP, nggak full untuk media sosial, tapi ini di luar pekerjaan produktif ya teman-teman. Jadi ketika aku hanya main media sosial terlalu lama, itu akan mendistract ataupun membuat aku mengikuti standar TikTok, standar media sosial itu terus menerus seperti itu. Adanya lingkungan sangat berpengaruh ya teman-teman. Mungkin aku akan cari lingkungan yang lebih aktif secara real life. Maksudnya adalah nggak hanya ketika kita ngobrol dengan orang, kan otomatis kita ngobrol secara langsung ya, nggak fokus pada HP-nya masing-masing, media sosialnya. Aku baru proses ya mengembangkan lingkungan seperti itu. Jadi biar lebih ada sesuatu yang real ataupun sesuatu yang lebih bermanfaat gitu daripada aku main medsos secara berlebihan. Dan juga tentu aku perlu adanya manajemen yang aku mandiri harus bikin sistemnya, yang mana ketika aku nanti melihat atau terdistract dari media sosial, wah orang ini udah punya barang ini, orang ini udah punya pencapaian ini, orang ini udah punya hal-hal yang mungkin aku belum punya sekarang. Tapi lantas aku harus bisa untuk menetapkan batasan mana yang aku sebenarnya butuh dan juga mana yang sebenarnya aku cuman pengen gitu. Kadang aku udah pengen nih suatu barang, tapi setelah aku dapat barangnya atau setelah aku beli itu jadi biasa aja gitu. Malah kadang itu beberapa nyesel beberapa kesempatan karena udah buang uang untuk hal yang sebenarnya itu nggak kita butuhin. Oke, pesanku buat teman-teman, jangan terlalu mengikuti standar media sosial, apalagi standar TikTok. Kalau standar prestasi monggo teman-teman perjuangkan, tapi ketika nanti lantas kemudian teman-teman mengikuti standar secara ekonomi, standar secara yang teman-teman belum mampu tapi dipaksakan untuk mampu, contohnya adalah mungkin beberapa barang-barang mewah ataupun barang-barang yang sekiranya teman-teman nggak butuh tapi teman-teman paksakan dengan cara mungkin yang nggak baik, silahkan tinggalkan kebiasaan tersebut. Oke, memang susah, tapi aku juga baru berusaha ya teman-teman. Jadi sama-sama belajar. Oke, buat teman-teman yang belum klik subscribe dan juga belum klik like, silahkan klik tombol subscribe dan juga like dulu, karena aku di sini akan membuat banyak video-video menarik mengenai self improvement, pengembangan diri, pelajar dan juga lain-lain. Aku akan sharing banyak hal di sini, atau mungkin ketika nanti teman-teman mau request suatu video ataupun tema-tema tertentu, monggo ditulis di kolom komentar. Oke, selamat malam. Saya Bian Utama, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye bye.